Perkenalkan, nama saya Koraina Yulinda Torar dengan NIM 2202458. Saat ini saya akan menjelaskan catatan materi 10 dengan anggota kelompok Rahel Sain Pembagi dengan NIM 2202478 dan saya sendiri Koraina Yulinda Torar 2202458. Pendahuluan, algoritma C45 adalah algoritma yang sering digunakan dalam data mining dan machine learning untuk tugas klarifikasi. Algoritma ini bertujuan untuk membangun pohon keputusan atau decision tree yang dapat memprediksi atau mengklarifikasikan data baru. Pohon keputusan ini dibangun berdasarkan atribut atau variabel dalam dataset yang dipilih dengan mempertimbangkan informasi yang paling signifikan untuk memisahkan data. Proses ini menggunakan konsep entropi dan information gain untuk memastikan pohon yang dihasilkan optimal dan akurat. Poin penting, algoritma ini dikembangkan oleh Rosquenland dan digunakan untuk membuat pohon keputusan berdasarkan data input. Konsep dasar algoritma C45. Algoritma C45 bekerja dengan membangun model pohon keputusan yang digunakan untuk mengklasifikasikan data berdasarkan atribut-atribut yang ada. Proses pembuatannya dimulai dengan pemilihan atribut terbaik yang akan digunakan untuk membagi data. Pemilihan atribut ini dilakukan dengan menghitung entropi dan information gain dari setiap atribut yang tersedia dalam dataset. Atribut dengan nilai information gain tertinggi akan dipilih sebagai akar atau simpul cabang pohon keputusan karena atribut ini memberikan informasi paling signifikan untuk memisahkan kelas data. Setelah atribut terbaik dipilih, algoritma membagi dataset berdasarkan nilai-nilai yang dimiliki atribut tersebut dan kemudian mengulangi proses yang sama secara rekursif pada subset data yang lebih kecil. Proses ini berlanjut hingga semua data terklasifikasi atau tidak ada lagi atribut yang bisa digunakan untuk pembagian. Poin penting yaitu algoritma C45 membangun model pohon keputusan untuk klasifikasi data, menerapkan konsep entropi dan information gain dalam pemilihan atribut terbaik yang membagi data secara optimal. Proses kerja algoritma C45 yaitu hitung entropi untuk setiap atribut. Langkah pertama adalah menghitung nilai entropi untuk setiap atribut dalam dataset. Entropi mengukur tingkat ketidakpastian atau ketidakteraturan dalam data. Kedua, hitung gain informasi untuk menentukan atribut terbaik. Setelah menghitung entropi dari setiap atribut, langkah selanjutnya adalah menghitung information gain untuk setiap atribut. Information gain adalah selisih antara entropi data sebelum dan sesudah pemisahan oleh suatu atribut. Atribut dengan information gain tertinggi dianggap sebagai atribut terbaik untuk membagi data pada tahap tersebut. Ketiga, bagi dataset berdasarkan atribut terbaik. Dataset kemudian dibagi menjadi subset-subset berdasarkan nilai dari atribut terbaik yang telah dipilih. Setiap subset ini akan menjadi cabang pada pohon keputusan. Keempat, rekursi untuk pembuatan pohon keputusan. Langkah yang sama yaitu menghitung entropi dan information gain, memilih atribut terbaik dan membagi dataset. Diulang secara rekursif pada setiap subset data hingga kondisi tertentu tercapai. Kelima, selesai saat semua data termasuk dalam satu kelas atau tidak ada atribut lagi. Proses pembentukan pohon keputusan selesai ketika semua data dalam subset termasuk dalam satu kelas atau homogen, atau tidak ada lagi atribut yang dapat digunakan untuk membagi data lebih lanjut. Entropi adalah ukuran tingkat ketidakpastian atau keragaman dalam data.
Semakin tinggi nilai entropi, semakin tinggi tingkat ketidakpastian dalam data tersebut. Dalam konteks PON keputusan, entropi digunakan untuk menentukan seberapa baik suatu atribut dalam membagi data ke dalam kelas yang terdefinisi. Di sini ada rumus tersebut ditampilkan di layar, yaitu entropi dalam tanda kurung S sama dengan kurang sigma N I sama dengan 1 PI log 2 dalam tanda kurung PI, di mana S adalah dataset, PI adalah probabilitas kemunculan kelas ke-3i dalam dataset, N adalah jumlah kelas. Contoh perhitungan misalkan kita memiliki data dengan dua kelas, yaitu ya dan tidak. Jika probabilitas untuk ya adalah 0,6 dan untuk tidak adalah 0,4, maka entropinya dihitung sebagai berikut. Seperti pada tampilan layar di sini. Entropi dalam tanda kurung S sama dengan kurang 0,6 titik log 2 0,6 tambah 0,4 titik log 2 0,4. Yang pertama hitung komponen pertama 0,6 kali log 2 dalam tanda kurung 0,6 sama dengan kurang 0,442. Kedua, hitung komponen kedua 0,4 kali log 2 dalam tanda kurung 0,4 sama dengan kurang 0,529. Ketiga, jumlahkan kedua komponen entropi S sama dengan kurang dalam tanda kurung negatif 0,442 kurang 0,529 sama dengan 0,971. Jadi entropi dari dataset ini adalah sekitar 0,971, menunjukkan tingkat ketidakpastian yang cukup tinggi karena terdapat variasi antara dua kelas ya dan tidak. Information gain mengukur seberapa baik suatu atribut dalam membagi data untuk mengurangi ketidakpastian. Semakin tinggi nilai information gain, semakin efektif atribut tersebut dalam memisahkan data ke dalam kelas-kelas yang homogen. Seperti rumus yang ditampilkan di slide saat ini. Yaitu S adalah dataset awal, A adalah atribut yang sedang dievaluasi, SV adalah subset dari S di mana atribut A memiliki nilai V. Values A adalah semua nilai unik yang mungkin untuk atribut A. SV adalah jumlah data di subset SV. S adalah total jumlah data di S. Misalkan kita memiliki dataset yang akan memprediksi apakah seseorang akan bermain di luar berdasarkan atribut cuaca. Dataset memiliki dua kelas, yaitu ya dan tidak. Atribut cuaca memiliki 3 nilai, cerah, mendung, dan hujan. Entropi dataset awal triple S, misalkan nilai entropi S adalah 0,94. Langkah pertama, hitung entropi untuk setiap nilai cuaca. Cuaca sama dengan cerah, misalkan 5 contoh data dengan 2 ya dan 3 tidak. Entropi untuk subset ini adalah 0,971. Cuaca mendung misalkan 4. Contoh data dengan 4 ya dan 0 tidak. Entropi untuk subset ini adalah 0. Cuaca hujan misalkan 5. Contoh data dengan 3 ya dan 2 tidak. Entropi untuk subset ini adalah 0,971. Langkah kedua, hitung information gain untuk atribut cuaca. Information gain dalam tanda kurung S, cuaca, entropi S kurang 5/14 kali 0,971 tambah 4/14 kali 0 tambah 5/14 kali 0,971. Perhitungan detail 5/14 kali 0,971 sama dengan 0,3475. 4/14 kali 0 sama dengan 0. 5/14 kali 0,971 sama dengan 0,3475. Jadi information gain S cuaca 0,94
kurang 0,3475 tambah 0 tambah 0,3475 sama dengan 0,94 kurang 0,695 sama dengan 0,245. Information gain atau S cuaca sama dengan 0,94 kurang 0,3475 tambah 0 tambah 0,3475 sama dengan 0,94 kurang 0,695 sama dengan 0,245. Dengan demikian, information gain untuk atribut cuaca adalah 0,245. Jika ini adalah nilai tertinggi di antara atribut lain, maka atribut cuaca akan dipilih sebagai simpul pembagian pada pohon keputusan. Contoh perhitungan sederhana. Misalkan kita memiliki data sederhana untuk memprediksi apakah seseorang akan membeli mobil berdasarkan dua atribut, usia dan pendapatan. Data ini memiliki dua kelas, beli dan tidak beli. Usia muda ada 2, dewasa 2, dan tua 2. Pendapatan rendah, tinggi, rendah, tinggi, rendah, tinggi. Beli, tidak, beli, tidak, beli, tidak, beli, tidak. Misalkan kita ingin memprediksi apakah seseorang akan membeli mobil berdasarkan dua atribut, usia dan pendapatan. Yang pertama, hitung entropi keseluruhan total 6 data. 3 beli dan 3 tidak beli. Entropi S sama dengan 1. Kedua, hitung gain informasi untuk setiap atribut. Usia setelah dihitung, information gain untuk atribut usia sama dengan 0. Pendapatan setelah dihitung, information gain untuk atribut pendapatan sama dengan 0,082. Tentukan atribut terbaik karena pendapatan memiliki information gain lebih tinggi daripada usia. Atribut pendapatan dipilih sebagai simpul pertama dalam pohon keputusan. Kelebihan dan kekurangan algoritma C45. Kelebihan menangani data numerik dan kategorikal. Algoritma C45 dapat bekerja dengan baik pada atribut numerik maupun kategorikal, sehingga fleksibel dalam berbagai jenis dataset. Mengatasi nilai yang hilang, algoritma ini memiliki mekanisme untuk menangani nilai yang hilang dalam dataset tanpa perlu imputasi data secara manual. Membentuk pohon yang lebih kecil, C45 melakukan pemangkasan atau pruning pada pohon keputusan untuk mengurangi kompleksitas dan meningkatkan generalisasi, menghasilkan model yang lebih sederhana. Kekurangan, komputasi intensif. Algoritma ini dapat menjadi komputasi intensif, terutama pada dataset yang besar, karena memerlukan perhitungan entropi dan information gain untuk setiap atribut. Resiko overfitting, meskipun dapat memangkas pohon, C45 kadang-kadang masih menghasilkan pohon yang terlalu kompleks, yang dapat menyebabkan masalah overfitting jika tidak diatur dengan baik. Kesimpulan, algoritma C45 merupakan metode yang sangat efektif dalam pembuatan pohon keputusan, memungkinkan analisis dan klasifikasi data dengan cara yang terstruktur, dengan kemampuannya yang menangani data numerik dan kategorikal serta mengatasi nilai yang hilang. C45 menjadi pilihan yang populer dalam berbagai aplikasi. Poin penting, kemampuan klasifikasi yang handal. C45 memberikan kemampuan klasifikasi yang kuat, memudahkan pengguna dalam menginterpretasikan hasil yang membuat keputusan. Penerapan luas, algoritma ini digunakan dalam banyak bidang, termasuk pemasaran untuk analisis perilaku konsumen, kesehatan untuk diagnosis medis, dan keuangan untuk penilaian risiko. Menunjukkan fleksibilitas dan keandalannya dalam menangani berbagai jenis data dan masalah.